Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu besar nikmatnya sehingga dengan izin Allah kita dapat melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat subuh secara berjamaah. Jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah kami untuk menyampaikan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertemakan bersahabat dengan Al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Yang artinya, bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi para sahabatnya. Hadis riwayat Muslim nomor 804. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, isi kandungan hadis tersebut yang pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis di atas memerintahkan kepada kita untuk membaca Al-Quran, sehingga kelak Al-Quran yang telah kita baca tersebut akan menghampiri guna memberi syafaat kepada kita selaku sahabatnya. Yang kedua, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jelas, bacalah Al-Quran, bahkan dipertegas dengan sabda lanjutnya yang menjadi alasan kita senantiasa membaca Al-Quran, karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi para sahabatnya. Dengan membaca Al-Quran kita akan mendapat syafaat. Yang ketiga, untuk menjadi sahabat Al-Quran mulai saja dengan membaca, lalu perbanyak membacanya, sebab membaca Al-Quran itulah obrolan kita dengan Al-Quran, kalamullah subhanahu wa ta'ala. Bacalah seakan-akan Allah sedang berbicara dengan kita melalui kalam-kalamnya. Pahami, renungkan, dan taatilah, maka kita akan menjadi sahabat Al-Quran dan kelak akan mendapatkan syafaatnya. Itulah pesan hadis tentang Al-Quran di atas. Di dalam Al-Quran kita dapat menemukan panduan hidup yang benar. Sebaliknya, apabila kita jauh dari Al-Quran dan tidak menjadikannya sahabat kita, maka hidup kita akan mudah diperdaya oleh rayuan dan bujukan setan untuk dijadikan sahabatnya. Manakala kita bersahabat dengan Al-Quran, maka kita akan selamat di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, kalau kita bersahabat dengan syaitan, kita akan merugi dan jatuh ke lembah kehancuran dan kesesatan. Yang kelima, kecintaan dan interaksi kita dengan Al-Quran juga merupakan ukuran bersih hati kita. Jika suatu ketika hati kita merasa berat untuk membaca Al-Quran, bisa jadi itu adalah pertanda bahwa hati kita kotor. Untuk membersihkan, paksakanlah untuk membaca Al-Quran. Insya Allah ayat-ayat Al-Quran yang kita baca akan membersihkan kotoran-kotoran tersebut. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hadis di atas, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya." Quran surat Az-Zukhruf ayat 36. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri." Quran surat An-Nahl ayat 89. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Marilah kita tutup pembacaan hadis pada subuh kali ini dengan berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah
untuk para musyrif, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes, bapak ibu jamaah salat subuh Masjid Zaratul Abror, dan umat muslim dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja, diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintahmu dan meninggalkan semua laranganmu, diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah, diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam, diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan, diberi keturunan yang qurrata ayun, keturunan yang soleh dan soleha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.